Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ke Dokter Vivi. Dokter Vivi, kalau kelainan seksual yang diungkapkan oleh kepolisian terkait dengan dokter Priguna ini, yang katanya ingin melakukan hal tersebut kepada korban yang pingsan. Nah, apa nama kelainan ini dan apakah ini masuk ke gangguan jiwanya? Di dalam dunia psikologi itu ada yang namanya deviasi seksual atau kelainan seksual yang disebut parafilia. Parafilia ini jenisnya macam-macam. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu memiliki fantasi, dorongan, dan perilaku seksual yang tidak biasa, tidak wajar. Jadi melibatkan situasi, objek, ataupun individu yang tidak biasa. Contohnya misalnya ketertarikan seksual kalau pada orang yang pingsan atau yang tertidur tidak sadar itu namanya somnofilia. Somnofilia. Ya, kalau yang terkenal ya pedofilia pada anak atau nekrofilia pada jenazah, pada mayat. Ada juga fetishistik. Fetishistik itu ketertarikan seksualnya pada organ tubuh atau objek benda mati yang tidak berkaitan dengan seksual sebetulnya. Tapi itu masuk gangguan jiwa, Dok? Nah, ketika itu sudah berlangsung selama minimal 6 bulan dan menimbulkan distres, penderitaan buat yang mengalami atau berbahaya untuk orang lain, itu masuk gangguan mental. Oke, baik, Dokter Vivi, saya juga mau ke Dokter Miza. Dokter Miza, sejauh ini sebagai salah satu yang aktif di media sosial, apakah kemudian dengan memblow up kasus ini ada tanggapan-tanggapan lain ataupun mungkin saja ada korban lain yang belum berani melapor tapi sempat bercerita kepada Dokter Mirza? Terkait kasus yang di RSHS ini, sejauh ini belum ada korban yang melapor, atau mungkin saya belum sempat baca karena kebetulan direct message yang masuk cukup banyak. Itu belum ada, hanya satu korban atau satu keluarga, dua orang keluarga korban yang melapor pada saya untuk minta dibantu. Baik, direct message yang cukup banyak, apa isinya, Dok? Tentu menceritakan hal serupa. Kisahnya saat banyak dari rekan-rekan konsulen atau dokter spesialis yang menceritakan kisahnya saat mereka menjalani program pendidikan spesialis. Ada juga peserta didik atau residen yang sedang menjalani program spesialis menceritakan kisah-kisahnya. Sebagian bukan minta, sebagian saya share ya, itu kalau sudah dapat izin dari sang pengirim chat gitu. Sebagian juga, sebagian besar tidak gitu. Tapi intinya yang ingin saya Ya, sampaikan Dokter artinya Mirza, dengan kalau terkait banyaknya dengan kasus, kasus ini, Dok, apalagi gimana? kalau terkait dengan kasus ini, komentar-komentar yang masuk di sosial media Dokter Mirza seperti apa respon dari netizen? Kalau dari netizen tentu ini mereka tercengang, mereka kaget, mereka merasa sakit hatinya karena merasa seperti dikhianati begitu, dan banyak juga yang akhirnya menjadi kehilangan kepercayaan kepada dokter. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa tidak semua dokter seperti itu. Bahkan dokter yang melakukan kejahatan sampai kejahatan seksual itu adalah oknum yang jumlahnya memang tidak banyak, namun memang faktanya itu ada. Tapi Dokter Mirza, bagaimana kemudian awal memblow up kasus ini? Apakah Dokter Mirza juga sempat kepikiran begitu ya? Artinya kan ini kan akan memberikan efek yang cukup besar terkait profesi dokter. Iya, mungkin ada komplain juga dari rekan sejawat. Ya, Dok, betul. Bagaimana Dokter Mirza? Iya, jadi hal seperti ini bukan pertama kali yang saya lakukan. Saya sudah sering melakukan hal seperti ini karena bukan hanya di bidang kedokteran, di bidang apapun, di dunia, di sektor profesi apapun gitu. Karena menurut saya kejahatan yang ditutupi itu bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan adalah tidak denial, menerima memang itu fakta dan berbenah gitu. Jadi tujuan saya ini sebenarnya adalah ingin mengembalikan marwah dan martabat dunia kedokteran. Karena memang profesi ini adalah profesi yang menurut saya itu mulia. Ya, jadi jangan sampai ada oknum-oknum jahat yang mengotori profesi yang mulia ini. Begitu. Ya, menurut Dokter Misa, evaluasi dan pengawasan seperti apa yang harusnya dilakukan dalam lingkungan pendidikan PPDS, Dok? Karena kan Dokter Misa pernah mengalami, Dokter Vivi juga pernah mengalami. Ya. Seperti apa menurut Dokter Misa? Ya, baik. Jadi kalau saya boleh berpendapat ya, jadi saat masuk ke mendaftar untuk menjadi peserta didik spesialistik itu kan memang sudah ada tes psikologi.
bahkan ada MMPI juga. Namun kemudian selama pendidikan itu apakah ada eh, tes psikologi rutin atau berkala? Karena ini kan perlu, karena saat masuk tentu bisa saja psikologi seorang itu disiapkan. Namun saat setelah pendidikan mereka terpapar begitu, terus kemudian stresor, pressure yang besar, itu bisa sangat-sangat bisa mengubah psikologi seseorang. Dan menurut saya ini perlu dilakukan evaluasi secara rutin. Kemudian yang kedua, eh, ini menyedihkan karena di rumah sakit kejadian ini. Jadi mungkin harus diadakan lagi pengawasan yang ketat dari pihak rumah sakit, dari pihak dan juga dari pihak fakultas atau dari pihak center karena sebagai penanggung jawab peserta didik gitu. Baik, baik Dokter Miza, mungkin sedikit saja sedikit cerita tadi juga bagaimana Dokter Miza banyak mendapatkan cuitan-cuitan ataupun komentar dari mahasiswa PPDS. Rata-rata ada yang bercerita apa, Dok? Karena dunia kelam PPDS juga menjadi salah satu sorotan saat ini. Iya, jadi ini kasus-kasus yang memang mungkin mengejutkan, tapi memang banyak yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah ya yang terjadi yang baru-baru ini, pelecehan seksual, lalu perselingkuhan itu banyak sekali ya, perselingkuhan hingga akhirnya suami atau istri sahnya bercerai dan lain sebagainya gitu. Lalu bullying ya, kita ingat bahwa beberapa bulan lalu ada kasus yang di Semarang cukup viral dan besar juga kasus itu. Bullying itu banyak sekali dan eh, tanda kutip pemerasan ya dan juga apa ya pelecehan-pelecehan ini yang paling banyak, perselingkuhan dan pelecehan. Namun ini tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak kampus atau pihak universitas atau pihak rumah sakit. Nah, dari situ berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini pengawasan ini harus lebih diperketat lagi atau diperbaiki lagi. Baik, saya langsung Dokter Vivi, cukup menarik. Banyak viral. Sependapat. Saya sependapat, karena pada dasarnya ini adalah kita lagi men-spotlight satu area di mana hampir semua permasalahan antar manusia ada. Kalau kita bicara perselingkuhan, bicara pelecehan, kekerasan seksual, itu sebenarnya di semua bidang. Kalau kita lihat sekarang ini, nggak hanya di dunia kedokteran, di dunia pendidikan perguruan tinggi, dunia aparat penegak hukum, artinya ini ada fenomena ini di masyarakat. Nah, memang disayangkan ketika terjadi di dunia kedokteran, di mana ini dianggap sebagai suatu dunia di mana profesi yang mulia gitu ya. Orang-orang yang memang akan menjadi orang-orang yang membantu masyarakat. Nah, kalau kita bicara di dunia PPDS, selama 4-5 tahun sekolah spesialis, orang dewasa dalam kondisi yang stressful harus menangani pasien secara klinis, ada tekanan akademis, mungkin berjauhan dari keluarga, tidak memiliki penghasilan selama 4-5 tahun, stresnya tinggi sekali. Tekanannya cukup tinggi. Tekanan ya, cukup tinggi, sehingga kalau misalnya sehari-hari bertemu dengan rekan kerja atau sesama nakes, sangat mungkin terjadi perselingkuhan. Itu di mana-mana bisa terjadi. Tentunya kita berharap bagaimana kemudian fenomena-fenomena tersebut juga jangan menjadi hal yang normal. Hal yang lumrah begitu ya, Dok. Betul, jangan dinormalisasi. Harus ada evaluasi dan pengawasan begitu ya untuk sistem pendidikan PPDS ini ya, Dok. Betul. Baik, terima kasih Dokter Vivi dan juga Dokter Mirza yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Akhir kata saya Andi Kumala undur diri dan juga saya Filipus Yonaso sekaligus pamit undur diri. Aura kasih lari pagi. cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.